Ente kenapa suka jualan agama di Indonesia? Karena kalau jualan agama di Indonesia pasti laku. Orangnya banyak yang masih bodoh. Ayo para jamaah, habis ini langsung beli air doa saya, ya, supaya saya bisa beli mobil baru. Soalnya saya udah bosen sama Ferrari saya yang lama. Ya, mudah-mudahan pada pinter. Pinter. Siara dulu, Siara. Inilah aliran apa? Aliran sungai loh. Lu ini orang ngaji, lu ini orang beribadah. Orang mau taat agama. Ya Allah. Beginilah salah satu bentuk kejahatan yang berbalut agama Islam di Indonesia. Kasus makam palsu yang mengatasnamakan Habib menjadi perhatian serius di Indonesia. Musik statue ikut iringi prosesi pemakaman adat Batak. Lah, kalau kami orang Thai Muslim ni tak bolehlah letak perkataan Muslim sebagai identiti kami. Awek, ni saya tunjuk gambar dia. Malaysia jiwa yasashi. Orang Malaysia baik hati lah. Orang Malaysia gentleman lah. Oke, makna Jawi di Malaysia itu bergeser dari makna aslinya, yang aslinya itu bermakna Jawa, sebutan oleh orang Arab yang sampai sekarang masih dipakai. Dilestarikan oleh Jawa sebagai bentuk krama Jawa. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Islam di Malaysia tak sama dengan Islam di Indonesia. Dari banyaknya penduduk Indonesia 300 juta jiwa, 78 sampai 90% Islam di Indonesia. Begitu banyaknya ya Islam di Indonesia. Sedangkan Malaysia itu hanya 63 sampai 64% Islam di Malaysia. Tapi kekuatan Islam Malaysia itu sungguh sangat kuat. Seperti contoh macam budaya-budaya yang melenceng ataupun pembodohan-pembodohan umat Islam kepada masyarakatnya hampir nggak ada di Malaysia. Karena kenapa? Itu keseriusan ataupun ketegasan kerajaan Malaysia. Sedangkan di Indonesia masih ramai. Bahkan sampai ada orang yang mengaku ulama, orang yang mengaku pendakwah ya, untuk mencari keuntungan, untuk mencari uang, geng. Semuanya boleh dicari uang dengan bungkus agama. Di sini saya akan ulas beberapa video dari negara kita sendiri, Indonesia, beberapa budaya yang dibungkus dengan agama yang sangat merugikan masyarakat kecil. Disclaimer dulu, video ini bukan berarti untuk menjelekkan negara ataupun agama saya sendiri, tapi ini untuk menyadarkan ataupun untuk menghilangkan kebodohan-kebodohan kepada masyarakat Indonesia. Dan kenapa saya selalu mengambil contoh Malaysia? Karena Malaysia masih banyak hal-hal yang positif yang harus kita ambil. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita simak saja video yang pertama. Are you ready? And let's go. Ente kenapa suka jualan agama di Indonesia? Karena kalau jualan agama di Indonesia pasti laku. Orangnya banyak yang masih bodoh. Ayo para jamaah, habis ini langsung beli air doa saya, ya, supaya saya bisa beli mobil baru. Soalnya saya udah bosen sama Ferrari saya yang lama. Enaknya ngaku-ngaku Habib di Konoha, orang bakal sembah kita dan mau melakukan apa yang kita suruh. Padahal saya bukan Habib asli sebenarnya. Apakah Ustadz bisa membantu saya supaya para pengikut Ustadz mau memilih saya? Tentu saja bisa, asal duitnya cocok. Video ini kalau yang menengok orang Islam yang cerdas, dia orang pasti tahu sebenarnya tujuan video ini itu apa. Tapi kalau video ini yang mendengarkan hanya orang-orang yang sok pandai, yang sok muslim, yang sok alim, yang sok tahu, mesti koyak, mesti tak terima. Meskipun
agama ini sangat sensitif kalau kita bahas, tapi ini wajib kita bahas, geng. Sebagai usaha sama umat muslim ya, entah dari Indonesia kah, Malaysia, semuanya sama. Dengan adanya agama yang seharusnya itu memudahkan kita hidup dan mencerdaskan kita, bukan malahan membuat pembodohan seperti contoh video yang barusan kita dengar, yang kita tengok. Dengan adanya video ini adalah cerminan kepada masyarakat agar masyarakat kita tak dibodohi oleh pemuka agama palsu. Karena begitu banyaknya budaya-budaya di Indonesia yang melenceng jauh dari ajaran agama, tapi ramai yang percaya, seperti contoh video ini. Ya, mudah-mudahan pada ini pintar. air Sarah, ditaruh Sarah dulu, mangkok Sarah. biar pinter katanya. Diusapin di kepala. Kalau mau pintar banyak-banyak baca buku, banyak-banyak cari ilmu di internet juga banyak. Banyak-banyak ngobrol dengan orang yang berwawasan luas. Bukan disiram pakai air blok. Bukannya pintar malah masuk angin. Blok. Saking geramnya ya lelaki barusan ini dari Indonesia juga. Saking geramnya dengan kebodohan orang Indonesia. Sampai dia orang bercakap itu macam marah-marah gitu ya. Sampai mengatakan blok itu. Blok itu maksudnya itu bodoh gitu ya. Jadi dengan video-video ini ya, ini karena ini jujur geng, masih ada di Indonesia, itu masih ada, meskipun tak semuanya, tapi masih ada orang yang percaya dengan hal-hal yang seperti ini. Bahkan apabila ada ujian nasional, itu masih ada yang pergi ke dukun ataupun Pak Yai meminta barokah doa katanya, biar anaknya itu pandai. Kalau teringin pandai, ya belajar, mencari ilmu di tempat yang tepat. Bukan pergi ke makom untuk ziarah, di situ dikasih air lalu diusapkan di kepala. Itu pengaruhnya itu apa? Kita pikir dengan logika, dengan akal sehat aja kita dah tahu. Allah membezakan antara manusia dan juga hewan, yaitu soal pikiran, akal dan pikiran, geng. Kalau otak, semua makhluk hidup itu ada, meskipun monyet itu pun juga ada otak. Tapi apakah dia ada akal? Nggak ada. Yang ada itu hanyalah manusia, karena manusia ini adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Itu manusia dikasih akal agar kita tahu boleh berpikir mana yang salah, mana yang betul gitu. Kalau akal nggak dipakai, apa bezanya dengan hewan tersebut? Coba pikir dengan akal sehat. Orang tulis di kolom komentar. Sekarang kita lanjutkan video yang berikutnya. Apa ini geng? Oh, ibadah di kolam renang. Inilah aliran apa? Aliran sungai lo. Lo ini orang ngaji, lo ini orang beribadah. Orang mau taat agama. Ya Allah. Kenapa jadi orang dibaptis jatuhnya? Ada aja orang makin Islam makin kalau kata gue. Ya Allah. Kemarin goyang ulek. Sekarang ngaji sambil berenang. Maksudnya apa ini? Tapi lucu gak apa-apa. Jangan dong. Gak boleh. Yang lurus-lurus aja orang. Orang sekalian nganyut sekalian tuh. Gila orang zaman sekarang. Mungkin tujuannya aliran tersebut itu mungkin untuk hati biar adem. Maka dari itu nyemplung ataupun ke tempat kolam renang untuk beribadah. Sementara nanti yang ada kalau di berkemencem itu masuk angin kalau terlalu lama, menimbulkan penyakit. Yang pertama itu. Yang kedua, nah kalau di situ ada seorang lelaki juga, sementara itu di tempat kolam renang ya, semuanya pasti akan macam press body kita itu nampak ya. Press body nampak, apakah itu malahan membuka aurat ya, itu sangatlah diharamkan di ajaran agama Islam. Dan Nabi Muhammad SAW nggak pernah mengajarkan umat Islam beribadah dengan cara seperti itu.
Nabi Muhammad SAW hanya menyuruh kita menjauhi larangannya dan mengikuti perintahnya, itu pun sudah bagus. Nggak usah neko-neko dah, nggak usah neko-neko, nggak usah ikut dengan ajaran-ajaran. Yang membuat pelik lagi, pengikut-pengikutnya aliran-aliran seperti ini ramai loh geng, ramai. Kembali lagi, akal sehatnya ini di mana, dipakai nggak? Memang ya, memang kalau lingkungan itu sangatlah mempengaruhi. Kemungkinan besar ya, ada sebagian kalau nggak ikut aliran tersebut maka dibully. Jadi nggak semuanya orang yang mengikuti aliran tersebut itu secara tulus ikhlas, enggak. Ada juga yang terpaksaan karena lingkungan tersebut. Ini yang harus kita tegaskan, geng. Nah, Indonesia ini juga mempunyai menteri agama. Di mana kinerja menteri agama kita kalau masih ramai jamaah-jamaah kita yang mengikuti aliran-aliran sesat, membahayakan kesehatan jamaah ataupun orang Indonesia, dan juga ini sangat melanggar aturan dari pemerintah dan juga melanggar syariat Islam. Bisa dikatakan bid'ah. Kita lanjutkan dulu videonya. Beginilah salah satu bentuk kejahatan yang berbalut agama Islam di Indonesia. Kasus makam palsu yang mengatasnamakan Habib menjadi perhatian serius di Indonesia. Pada tahun 2018, Habib Sholeh membangun 13 makam palsu di Desa Kumitir, Mojokerto. Makam-makam ini dibuat berdasarkan klaim dari mimpi Habib Sholeh dan petunjuk dari kiai yang kebenarannya tidak bisa dibuktikan secara jelas, sehingga menimbulkan kontroversi di masyarakat setempat. Makam palsu tersebut sempat dijadikan tempat ziarah dan ritual oleh pengikut Habib Sholeh. Bahkan ada dugaan pengumpulan dan iuran yang tidak transparan dari makam palsu tersebut. Setelah musyawarah dan desakan dari para warga setempat, di awal tahun 2025, makam-makam palsu itu akhirnya dibongkar dan lokasi dikembalikan seperti semula. Mirisnya, Habib Sholeh tidak dijerat sanksi atau hukuman pidana apapun, meski ia sudah mempermainkan kepercayaan umat Islam dan mengolok-olok agamanya sendiri. Maka dari itu, ayo bersama kita hentikan pembodohan di Indonesia dengan berpikir kritis agar kasus serupa tidak terjadi kembali. Musik statue ikut iringi prosesi pemakaman adat Batak. Diketahui mereka sedang mengadakan tradisi sahur matua yang dianggap istimewa dan diidamkan banyak keluarga. Mengutip Kompas.com pada 16 Juni, videonya viral di media sosial. Satu diantaranya di akun TikTok @ernikalimbong. Dalam captionnya tertulis bahwa mereka sedang mengadakan tradisi sahur matua. Adapun upacara kematian sahur matua dianggap istimewa karena menjadi penanda bahwa orang yang telah meninggal dunia itu telah sempurna dalam hal kekerabatan. Sehingga ada juga yang menyebut bahwa sahur matua menjadi jenis kematian yang diidamkan oleh orang Batak. Biasanya pada upacara kematian sahur matua tidak ada ratap tangis atau kesedihan, namun dihiasi dengan pesta sukacita. Barusan kita tengok dua video, geng ya. Yang pertama itu saya tak berkomentar lah ya, sebab itu sudah betul, sudah ditangani oleh pihak pemerintahan Indonesia ya. Ini sudah betul. Yang kedua, ini yang harus kita komentari, geng, yang harus kita luruskan. Orang yang sudah meninggal ya, seharusnya kita ini membantu doa agar dosa-dosa selama hidup di Indonesia ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukannya untuk berjoget-joget ria. Kenapa harus berjoget-joget seperti ini, dan kepercayaan dari mana ini? Ramai loh pengikutnya tadi ini. Apakah kebahagiaan ini karena akan mendapatkan warisan dari orang tuanya yang sudah meninggal tersebut? Kalau mau mencari harta, jangan memanfaatkan kematian. Ya, ini namanya tertawa di atas penderitaan. Orang tua dah membesarkan kita sejak kecil itu susah payah, bekerja mati-matian untuk membesarkan kita. Dan ketika dia orang meninggal, apakah orang hanya mengambil hartanya untuk berjoget-joget seperti ini? Dan peliknya lagi, ini dibuat budaya terbaru ini di Batak ya. Orang-orang Batak ya, orang-orang Batak, YouTuber Batak ada tuh
youtuber mantan TKI Malaysia yang berada di Medan adalah, saya tak baca lah. Macam mana dengan video ini? Saya tunggu komentar Anda di sini. Langsung kita lanjutkan videonya dulu, geng. Oke, jadi hari ini kita pengantinnya Chinese. Oke? Chinese. Berdasarkan izin dan kuasa walinya diserahkan kepada saya, wahai saudara Muhammad Wawan bin Wangbi, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan saudari Sri binti Tony Marsuti dengan mahar seperangkat alat sholat dan 25 gram emas tunai karena Allah. 我接受实力宾地兜里马苏黑的婚事，嫁妆为1套，价值25个黄金的祈祷设备，以真主的名义支付。Bagaimana kedua saksi? Bentar. Kalau ini saya teringin berkomentar. Memang sering terjadi hal-hal macam ini di perkampungan ataupun di pedesaan pelosok-pelosok, tepatnya di Indonesia. Orang desa, orang kampungan sangatlah lugu dan sangatlah polos. Apabila ada orang asing yang dari Tionghoa ke Jepun ke Amerika, bila nak kawin dengan orang kampung tersebut, wah, bangganya itu sangatlah luar biasa. Bahkan nyawa pun ditaruhkan, jangankan pernikahannya. Bangganya itu memang sangatlah luar biasa. Padahal setelah pernikahan tersebut, ada loh orang luar negara itu hanya mengambil nafsu sesaat, lepas itu ditinggalkan lagi. Kalau kita cakap soal agama ya, ini soal agama ya. Kalau kita cakap soal agama, apakah Anda tahu arti dari bahasa Cina tersebut? Ya nggak tahu. Saya yakin orang sekelilingnya itu nggak tahu apa artinya. Dia hanya asal cakap sah, dan begitu bangganya. Aduh, gila geng, memang ya. Dan kalau benar-benar nggak tahu bahasa Indonesia, belajar sikit aja untuk akad nikah tersebut. Sedikit, cuman berapa ayat aja, berapa kalimat aja, itu udah boleh kok, sudah sah. Yang pertama itu. Yang kedua, apakah dia orang, kalau ini sebagai umat muslimnya ya, karena kita tengok tadi memakai songkok, memakai hijab dan lain-lainnya, saya rasa ini umat beragama Islam. Apakah dia orang itu sudah potong lancau? Pasal potong lancau tersebut itu termasuk kewajiban seorang laki-laki apabila sudah balik ya. Apakah sudah potong tersebut? Kalau belum, itu agamanya apa? Kalau agamanya Islam, wow, kok boleh di Indonesia menikah dengan beda agama ya? Ini tentunya di bagian kampung mana sebetulnya saya tahu, tapi yang merasa ya, terus di kolom komentar macam mana tanggapan orang. Sebelum ini kita lanjutkan dulu videonya, karena ini ada pengakuan orang Thailand lahir non muslim tapi dia orang lebih beradab ketika masuk Islam di Malaysia. Kita tengok, kita dengarkan dulu cerita dari wanita cantik tersebut. Oke, jom langsung kita simak bersama-sama. Kalau kami orang Thai Muslim ni tak bolehlah letak perkataan Muslim sebagai identiti kami. Satu cerita lah, saya nak cerita pengalaman hidup saya lah. Saya memang lahir di negara yang bukan Islam, bukan. Saya membesar di wilayah yang mana majoritinya orang bukan Islam. Dan masa sekolah rendah, sekolah tadika, saya pergi sekolah yang mana memang kita belajar tentang agama Buddha lah kan. Basic agama Buddha tu memang saya dah belajar dari kecil lah, normal thing. Disebabkan saya pergi sekolah yang mana kita belajar tentang agama Buddha kebanyakan. Jadi parent saya ni akan tanam ilmu-ilmu tauhid dan akidah kepada kami ni dari kecil, supaya kami ni tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh sebagai orang Islam. Macam kalau kat western country tu, anak-anak orang Islam yang pergi sekolah Katolik, semua tu lah. Tak salah kita nak belajar ilmu agama lain, tapi
sebagai orang Islam kita wajib tahu tentang akidah, tentang tauhid tu kita kena kuat, akidah kita kena kuat. Islam tu cukup fleksibel, cukup ajar kita untuk hormat, tak kata orang tu agama apa, kaum apa, bangsa apa dan warna kulit apa. Dan jadi walaupun aku ni jahiliah lah kan, sekurang-kurangnya aku rasa bersyukur sangat. Kecil-kecil dulu mak bapak aku ajar aku untuk kenal apa itu Islam yang sebenarnya. Bila aku besar menjadi orang dewasa ni, bila aku jumpa orang yang menggunakan agama untuk hentam orang lain, sekurang-kurangnya aku tahu yang oh, ini bukan apa yang Islam ajar. Aku tak ada rasa trauma kepada orang-orang yang kononnya pakai kopiah macam tu. Sebab aku faham ada yang orang yang memang betul-betul alim, mereka sangat-sangat baik. Sebab dalam Islam sendiri kita tahu yang lebih lagi takut pada orang yang membuat maksiat ni adalah orang yang selalu pergi masjid, orang yang pakai kopiah tapi riak. Dia ada perasaan riak dalam hati dia. Dia rasa dia ni lebih jauh bagus pada manusia lain. Ada hadis yang katakan orang pelacur bagi minuman kepada seekor anjing dengan penuh keikhlasan, dengan penuh rasa rendahnya diri sebagai seorang pelacur yang banyak dosa, sebagai hamba Allah yang banyak penuh dengan dosa, minta keampunan dengan Tuhan, dengan keikhlasan buat benda, bagi minuman kepada anjing ni, dengan ikhlasan dia tu buat baik supaya Allah ampun segala dosa-dosa dia. Dia tahu yang dia ni pendosa. Mukhlisina lahuddi. Nah, keikhlasan. Sesuatu kita buat sesuatu ikhlas kerana agama, kerana Tuhan. Sifat riak itulah yang paling takut. Aku ni banyak pahala, aku lebih jauh baik pada engkau. Engkau tu banyak dosa, engkau tengah ambil alih tugas Tuhan. Kau faham tak? Ni bukan kali pertama. Banyak dah orang ada cakap suruh aku buka tudung sebab aku ni Thai. Hang kena bahagikan mana tentang agama, mana tentang identiti bangsa atau kaum. Jadi dalam dunia ni kan, kita tahu apa haram. Kita boleh cakap apa haram, apa halal, tapi bukan hak kita untuk nak menilai siapa akan masuk neraka ataupun siapa tak berhak untuk panggil diri itu Muslim atau Islam. Itulah Islam yang sebenarnya. Saya pun tak tahu awak ni kan, profil awak penuh dengan tentang agama, tentang Islam, tapi macam ni cara awak bicara dengan orang yang beragama Islam dari negara lain. Nasihat dari akak Thailand yang berada di Malaysia, tumbuh di Malaysia, ini sangatlah luar biasa. Ilmunya bukan kaleng-kaleng, geng. Dia benar-benar memegang erat agama, apa yang diajarkan oleh agama. Agama mengajarkan kita jaga akhlak dan juga kesopanan, itu yang paling utama. Jangan sampai memakai bungkus agama seolah-olah Anda seorang ulama ataupun pemuka agama, lalu menunggangi masyarakat-masyarakat yang seharusnya dikasih ilmu tapi dimanfaatkan, diambil uangnya. Seperti contoh macam video-video yang barusan kita tengok di video awal-awal tadi ya, menjual airnya untuk memperkaya dirinya. Nah, sebenarnya ini adalah sebuah video sindiran-sindiran kepada mana-mana pihak lah, bukan Indonesia saja, di mana-mana pun negara yang percaya dengan ajaran-ajaran sesat tersebut. Bahkan tanpa diminta, Malaysia itu tak nak dipuji kalau itu berita hoax. Dan ini ada salah satu wanita dari luar negara, kalau nggak salah dari Jepun atau gimana gitu ya, mengatakan bahwa bahwasanya orang Malaysia yang umatnya beragama Islam, yang memegang keteguhan agama Islam, sangat baik dan sangat pemberani, bisa dikatakan pahlawan. Kita tengok dulu videonya. Awet ni saya tunjuk gambar dia. Malaysia jiwa yasashi. Orang Malaysia baik hati lah. Orang Malaysia gentleman lah. Bukan seorang tapi dua orang saya jumpa baru ni. Jepun ya. Awet Jepun yang naik saya punya kereta Grab, yang kata orang Malaysia ni baik hati lah. Orang Malaysia gentleman lah. Awet ni saya tunjuk gambar dia. Bila saya tanya kepada dia orang macam mana Malaysia,
Malaysia wa do desu ka? Do omoimasu ka? Dia tanya kan. Dia pun cakap Malaysia jiwa yasashi. Orang Malaysia ni baik-baik lah. Orang Malaysia ni gentleman lah. Saya tanya dia baik hati dari segi macam mana kan? Gentleman macam mana yang dimaksudkan itu. Dia kata baru ni hujan, dia berteduh lah dekat depan sebuah kedai. Lepas itu pekerja kedai tu ambil kerusi bagi dia duduk depan kedai. Beri kemanusiaannya dapat. Bawa kerusi duduk, dia kata duduk. Satu contoh. Lepas tu yang kedua, seorang lagi awet tu, Tomoka nama dia, Tomoka Chang. Dia kata masa dia nak melintas jalan, biasa kalau di Jepun dia ada tempat melintas jalan lah, laluan untuk laluan kuning lah, zebra crossing tu untuk kita melintas jalan. Tapi kat Malaysia dia kata tak banyak. Tapi dia nak kena melintas juga jalan itu. Tapi dia teragak-agak lah, takut kan. Lepas itu ada seorang gentleman tu, dia kata orang Malaysia lah, suruh follow dia. Follow, jadi tahan, pakai tangan macam ni, jalan di sebelah dia. Maknanya dia akan cover lah kalau berlaku apa-apa, kereta langgar ke, dia orang Malaysia tu akan cover dia, tolong dia melintas jalan. Dua contoh yang dia bagi. Saya nak kata apa ni, orang Malaysia memang macam ni, bagus, terbaik. Ini adalah bukan rekaan, tetapi ini adalah kenyataan. Dan ramai orang pelancong-pelancong asing yang memuji. Yang baru ni saya jumpa dua orang Jepun lah. Saya suka tanya, kalau pelancong asing saya akan tanyalah apa pendapat dia orang tentang Malaysia. Biasa feedback yang kita terima adalah macam biasalah, makanan yang sedap dan murah. Dan juga lagi satu adalah orang Malaysia baik-baik semuanya dan juga gentleman. Teruskan. Oke, ini udah berapa menit ya kita ulas hal macam ini. Langsung saja untuk penutupannya. Kenapa di Malaysia itu memakai lafaz Jawi? Lafaz Jawi kalau orang Indonesia tak paham yaitu lafaz Arab. Setiap kedai di Malaysia itu mesti ada lafaz Jawi tersebut. Nah, pertanyaannya sebetulnya lafaz Jawi itu bermula macam mana? Kini diulas oleh seorang mahasiswa Indonesia yang pernah belajar di Malaysia. Oke, nggak usah berlama-lama, demi mencari pengetahuan ataupun menambah wawasan kita semua, kita simak dulu video ini. Oke, makna Jawi di Malaysia itu bergeser dari makna aslinya, yang aslinya itu bermakna Jawa, sebutan oleh orang Arab yang sampai sekarang masih dipakai, dilestarikan oleh Jawa sebagai bentuk krama Jawa. Oke, kita cek makna Jawi di DBP itu ada beberapa makna. Yang pertama, akronim bagi Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Yang kedua, ada bermakna lembu, sapi, ini MN ya, rasanya ini keterangan untuk Minang. Kemudian ada maknanya Melayu, terus Jawi ada maknanya juga berkhatan, bersunat. Masuk Jawi maksudnya berkhatanlah, disunat, dihitan. Nah, yang ini bermakna Melayu. Jawi peranakan orang Melayu dengan orang Arab atau orang India. Huruf Jawi, huruf Arab dengan beberapa huruf tambahan yang digunakan untuk menulis dalam bahasa Melayu. Menjawikan, menerjemahkan ke dalam bahasa Melayu, menulis dengan huruf Jawi. Kemudian dalam buku ini dijelaskan dari mana datangnya Jawi. Ini kalian bisa baca sendiri ya. Nah, kemudian sudah ditakdirkan Allah bahwa dalam kalangan bangsa Melayu ini, suku kaum yang lebih besar bilangannya adalah suku kaum Jawa. Jadi merekalah yang membentuk kumpulan Melayu terbesar di tanah Arab pada zaman dulu. Akibatnya orang Arab mengenali semua manusia berkulit sawo matang dari alam Melayu ini sebagai orang Jawa. Muslim di kawasan Asia Tenggara yang dari segi rupa fisiknya itu yang sawo matang, mesti disebutnya itu orang Arab tuh taunya ya udah kaum Jawa gitu. Seterusnya segala yang bersangkutan dengan orang Melayu disifatkannya sebagai Jawi. Orangnya dikenali sebagai orang Jawi, tanahnya dikenal sebagai tanah Jawi. Bahasanya dinamai bahasa Jawi dan tulisan yang digunakan sebagai media persuratannya dinamakan tulisan Jawi. Macam gitu. Ini kalian bisa baca sendiri ya. Sampai di mana ilmu pengetahuan korang mengenai tentang sejarah bahasa Jawi? Adakah setuju dengan video ini ataupun ada yang lebih detail, ada yang lebih mudah kita pahami lagi? Bolehlah kita tulis di kolom komentar. Karena kalau ini saya ulas lagi, nanti semakin panjang. Takutnya orang itu malah nggak nyampe ya. Pemikirannya takutnya nggak fokus, nggak mendapatkan barokah, nggak mendapatkan berkah dari video-video yang barusan kita tayangkan. Jadi khusus untuk orang-orang yang tahu mengenai hal ini, coba tulis di kolom komentar untuk orang Indonesia ataupun Malaysia. Nah, saya tunggu video yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye bye.